Kembali di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Saudara, mulai pekan ini hingga awal Mei 2022, Kementerian Perhubungan dan Kepolisian telah menyiapkan aturan untuk warga yang mudik ke kampung halaman. Baik aturan lalu lintas maupun syarat kesehatan disiapkan demi menghindari kasus COVID-19 dan agar mudik terlaksana dengan aman. Siap-siap mudik. Ini yang bakal dilakukan 85 juta warga menurut prediksi Kementerian Perhubungan. Demi mengurangi kepadatan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengimbau agar warga bisa mudik lebih awal. Riset kami 85 juta. Kalau 85 juta itu naik 40% dibandingkan 2019. Dan sekarang ini orang punya kecenderungan lebih senang jalan darat, terutama ke Jawa Tengah. Maka sejumlah aturan disiapkan kementerian dengan kepolisian demi kelancaran para pemudik pulang ke kampung halaman dan kembali lagi ke tempat asal dan bekerja. Rekayasa lalu lintas dibagi menjadi beberapa fase dengan menimbang padatnya jumlah kendaraan. Skema ini akan mulai diterapkan pada 28 April 2022, mulai pukul 17 sampai 24 waktu Indonesia Barat dari kilometer 47 tol Jakarta Cikampek sampai kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung. Sementara di tanggal 29 dan 30 April 2022, skema one way dan ganjil genap diterapkan pada pukul 7 sampai 24 waktu Indonesia Barat, mulai dari kilometer 47 tol Jakarta Cikampek sampai kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung. Dan pada Minggu 1 Mei 2022 mulai pukul 7 sampai 12 siang dengan skema yang sama. Sedangkan saat arus balik 6 Mei 2022, aturan one way dan ganjil genap diterapkan pukul 14 sampai 24 waktu Indonesia Barat, mulai dari gerbang tol Kali Kangkung kilometer 414 sampai kilometer 47 tol Jakarta Cikampek. Sementara di tanggal 7 dan 8 Mei 2022, aturan diberlakukan mulai pukul 14 sampai 24 waktu Indonesia Barat dari gerbang tol Kali Kangkung kilometer 414 sampai kilometer 3 gerbang tol Halim. Lalu skema rekayasa lalu lintas berlanjut pada hari berikutnya, yakni 9 Mei 2022 hingga pukul 3 dini hari. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Sambodo Purnomo Yogo mengatakan bahwa tidak ada sanksi tilang terhadap pelanggar ganjil genap pada saat pelaksanaan one way. Apabila ada pelanggaran ganjil genap atau tanggal tidak sesuai dengan plat nomor, akan dikeluarkan dari pintu tol terdekat. Karena kan pelanggaran GAG pada saat pelaksanaan one way. Jadi pelaksanaan GAG itu berjalan pada saat pelaksanaan one way. Lokasi di mana? Ya di lokasi pada saat dilaksanakan one way itu. Nah, bagi anggota di jalan yang sedang melancarkan arus misalnya, ketika menemukan ada kendaraan yang tidak sesuai dengan tanggalnya, maka kita akan keluarkan dari pintu tol terdekat. Selain itu, aturan sebelum melakukan mudik juga sudah ditetapkan pemerintah melalui Satgas Penanganan COVID-19. Syarat mudik untuk moda transportasi darat, laut, dan udara adalah: pertama, penumpang sudah divaksinasi booster. Jika belum, wajib menunjukkan hasil tes negatif antigen maksimal 1 kali 24 jam atau hasil tes usap PCR maksimal 3 kali 24 jam sebelum berangkat bagi warga yang sudah vaksin dosis kedua. Sementara warga yang baru divaksinasi dosis pertama wajib negatif hasil tes usap PCR maksimal 3 kali 24 jam sebelum berangkat. Namun aturan berbeda bagi penumpang kondisi kesehatan khusus dan anak. Penumpang kesehatan khusus perlu melampirkan surat keterangan dokter umum dan hasil negatif tes PCR maksimal 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Anak di bawah 6 tahun tidak perlu melakukan tes COVID-19, tetapi wajib didampingi pendamping perjalanan yang memenuhi syarat sudah divaksinasi booster. Anak usia 6 sampai dengan 17 tahun tidak perlu melakukan tes COVID-19, tetapi wajib menunjukkan bukti vaksin kedua. Nah, jika semua syarat sudah terpenuhi, mudik bisa dilakukan dengan kondisi sehat agar perjalanan lebih tenang. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, pengelola tol Cipali, Subang, Jawa Barat memprediksi akan ada ratusan ribu kendaraan yang akan melintas saat puncak arus mudik dan balik lebaran. Jumlah kendaraan yang melintas diperkirakan akan mencapai 100 ribu lebih kendaraan pada puncak arus mudik yang diprediksi akan jatuh pada tanggal 29 April mendatang. Saya ulangi, 29 April mendatang. Sedangkan untuk arus balik akan jatuh pada tanggal 8 Mei. Dengan jumlah kendaraan yang melintas diperkirakan mencapai 116 ribu kendaraan.
Ratusan truk ekspedisi memadati area dermaga di Pelabuhan Merak, Banten, saudara. Meningkatnya jumlah truk yang menyeberang ke arah Pulau Sumatera untuk menghindari pembatasan penyeberangan 7 hari sebelum Lebaran nanti. Ratusan truk ekspedisi ini terlihat antre dan hampir keluar dari kantong parkir di depan gerbang tol jalur masuk menuju pelabuhan dan dermaga di sana. PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Merak mengatakan pembatasan penyeberangan untuk truk ekspedisi diberlakukan 7 hari sebelum Lebaran nanti. Namun untuk truk pengangkut logistik, bahan pokok, dan hewan ternak, serta kebutuhan sehari-hari masih diperbolehkan untuk menyeberang.